beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, satu pribadi yang mau kami agungkan, satu pribadi yang mau kami senangkan hanya Engkau Tuhan. Kami begitu bersuka cita Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena hebat kami Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Tapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Saat ini kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi rema, biarlah firman-Mu semakin meneguhkan kami dan menguatkan kami untuk kami melewati hari-hari kami Tuhan. Waktu kami melewati ketidakpastian hari-hari kami Tuhan, kami semakin mengerti Tuhan bahwa satu yang kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship, luar biasa. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar. Saya kasih judul hari ini, memandang kebaikan Tuhan saat pencobaan datang. Berapa banyak hari ini ngalami banyak pencobaan, ngalami banyak masalah? Boleh angkat tangan. Semua. Saya juga ngalamin. Tapi bersyukur ya kalau kita boleh ngalamin hal itu ya. Memang momen paling gak enak kita sebagai orang percaya adalah ngalamin masalah, ngalamin pencobaan. Kenapa? Karena muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, lah katanya ikut Tuhan tuh ngomongnya jangan takut, ngomongnya jangan khawatir, ngomongnya jangan bimbang, lebih dari pemenang. Bener gak sih? Kalau kita baca Alkitab selalu bicara tentang penebusan, tentang bagaimana hidup kita harusnya hidup kita baik-baik aja. Tapi satu yang mau saya kasih tahu, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena janjinya lagi digenapi dalam hidup kita. Amin. Kita hari ini mau belajar dari 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh dibantu dibukakan. Dari sini kita mungkin belajar dari satu ayat, tapi waktu saya menemukan hal ini, saya menemukan jutaan banyak hal yang ketika saya renungkan menemukan begitu kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Luar biasa. Saya berapa menit ya, Mbak? Bebas. 6 jam. Oke, 6 jam. Oke. 2 hari. 2 hari ya. Saya pikir 2 bulan tadi. Oke. Oke, thank you. Kenapa? Karena waktu kita ngadapin masalah, percaya apa enggak, realitanya nih, Yesus tuh jadi urutan paling belakang, bener gak sih? Kita tuh terbiasa menjadikan Yesus paling belakang, karena kita tuh terbiasa selalu menggunakan apa? Kekuatan sendiri. Percaya gak sih, kita selalu terkonek yang namanya, waktu panca indera kita menangkap, baru kita percaya. Contoh, waktu kita lagi mau pergi ke suatu tempat, anginnya mulai dingin, langitnya mulai gelap. Pasti mau apa? Mau hujan kan? Tapi benar juga sih, benar juga. Pasti mau hujan, ya kan? Pasti mau hujan. Tapi benar juga sih, pasti mau tidur.
Lagi nggak ada kerjaan tuh, waktu tidur dia. Kenapa? Panca indera kita nangkepnya itu. Wah, harusnya gue siapin payung, siapin segala sesuatu. Tapi problemnya adalah bagaimana ketika ada sebuah keadaan kita yang harus kita hadapin nggak bisa ditangkap sama panca indera kita. Waktu kita lagi urusan bisnis, permintaannya sih tinggi ya. Misalnya kita lagi dagang. Wah, ini permintaannya tinggi. Harusnya barangnya ada. Barang yang kita jual ada. Tiba-tiba barangnya nggak ada. Saya tuh punya teman satu gereja saya. Waktu itu tuh waktu pertama kali motor listrik. Kan kita nggak tahu nih tiba-tiba motor listrik harganya mahal banget nggak sih? Nah, isu waktu itu yang keluar adalah motor listrik itu bakal disubsidi sama pemerintah tuh dengan angka yang sangat tinggi. Dia cari investor, dibikinin pabrik, pokoknya motornya udah ada, semuanya udah ada. Rela nggak digaji. Tiba-tiba nggak ada subsidi sama sekali dari pemerintah. Udah nggak digaji udah dari 1 tahun yang lalu. Bangkrut, habis, hancur. Kenapa? Karena dia pikir waktu itu hitungan dia, feelingnya dia, rasanya dia, ini pasti untung. Kenapa? Karena dia pikir secara naluri ya dia, kalau misalnya pemerintah mau support, harusnya untung. Nah, tapi percaya apa enggak, kita hari ini dilematis banget. Ngadapin problem-problem, ngadapin masalah-masalah, ngadapin tantangan-tantangan yang gelap banget, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita rasakan, tapi tiba-tiba ada di depan kita. Nggak usah marah, nggak apa-apa. Kita beda prinsip nggak apa-apa. Atau kalau setuju ya nggak apa-apa, setuju ya setuju gitu, nggak usah setuju Pak gitu. Jangan gitu. Ya kan? Ibu yang jual motor itu ya. Kesel. Gelap banget. Ya kan? Saya juga pernah ngadapin realita yang panca indera saya nggak bisa nangkep itu. Dan hari-hari ini kita ngadapin masalah-masalah demikian. So waktu kita ngadapin masalah demikian, kita harus balik kemana? Rahasianya adalah kita harus balik ke firman Tuhan. Saya tuh punya iPhone 16 nih, bukannya sombong nih. Belinya itu waktu di Indonesia belum jual. Bukannya sombong, belagu dikit Pak. Karena hadiah dikasih istri saya. Beberapa waktu yang lalu rusak nih handphone. Jatuhlah. Sehingga LCD-nya hancur. Udahlah pikiran saya sesantai itu. LCD 2 juta selesailah. Saya pikir kan, saya suruh OB saya, lu bawa ke tempat kita biasa benerin. Dibawa. Bro, ini onder deal-nya itu 16 tuh beda sama yang lain, ini harus diganti karena onder deal jarang. Bilang sama bos lu 12 juta, dia bilang. Saya bilang mendingan gue beli baru. Nggak jadi, saya bilang. Iseng-iseng saya saking keselnya, saya bukalah manual booknya di apple.com. Sebenarnya sehebat apa sih ini handphone? Saya bilang, saya buka di apple.com, ternyata saya menemukan PDF-nya. Itu isinya hampir 1000 halaman tentang itu iPhone Pro Max, 16 Pro Max. Pas saya lihat tentang hebatnya itu iPhone, sebegitu tebalnya, sebegitu hebatnya, sebegitu canggihnya. Padahal kita beli handphone atau beli iPhone, taunya apa? Nyalain, download WA, bisa foto, bisa angkat telepon, bisa balas WA, cuma itu doang, nonton Netflix, udah. Pas rusak saya baru tahu sebegitu canggih kameranya, kalau kita misalnya sambil lari begini kita bawa,
hasilnya sesemut itu. Gitu, sehalus itu waktu lari. Waktu kita lagi ngerekam, dia bisa ngatasin noise di sekeliling kita. Itu sebagian kecil aja. Taunya kapan? Taunya pas rusak. Tapi intinya apa? Pas lihat manual booknya. Gitu juga sama hidup kita. Kita punya potensi yang besar. Yang Kejadian 1 ayat 26 bilang, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ngadepin masalah sehebat apapun, harusnya kita balik ke manual book kita, firman Tuhan. Karena waktu kita balik ke firman Tuhan, kita tahu ada potensi besar di dalam hidup kita. So, waktu kita ngadepin masalah, kita butuh Tuhan. Amin. Atau kita balik ke manual book kita jadi tahu seberapa hebat kekuatan kita. Tapi sebelum nyampe ke sana, yang pertama saya mau kasih tahu, poin yang pertama, bagaimana kita memandang kebaikan Tuhan saat pencobaan datang. Yang pertama adalah pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bilang kiri kananmu, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Biasa aja. Ya, jadi paniknya, gak usah panik-panik banget, biasa aja. Ya, kadang-kadang kan nangisnya, sedihnya, meweknya, kayak dunia ini udah mau berakhir. Bener gak sih? Dengar curhat teman kita, kayak dunia ini udah mau tenggelam. Saya mau kasih tahu, waktu kita jalan sama Tuhan, firman Tuhan bilang, ini Tuhan yang ngomong, bro, biasa aja. Biasa aja. Kalau Tuhan yang bilang biasa aja, kenapa kita pusing sih? Di rumah nanti, baca di Matius 8. Saya tuh punya komunitas namanya Mapan Ministry. Matius 8, berasal dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini ceritanya. Mapan, Matius 8, ayat 23 sampai 27. Kisahnya adalah, ceritanya. Ada sebuah momen Yesus lagi naik perahu nih. Nih, Yesus naik perahu sama murid-muridnya. Pas naik perahu sama murid-muridnya, dia tidur. Dia lagi bobo, badai datang. Waktu badai datang, murid-muridnya bilang sama Yesus, Tuhan, lu mau biarin kita binasa nih? Kok malah tidur? Gitu kata murid-muridnya. Poinnya adalah, kadang-kadang kita nggak percaya, padahal kita satu perahu sama yang namanya Yesus. Lu tuh satu perahu sama namanya Yesus. Tiap hari berdoa, tiap hari nyembah Tuhan, tapi untuk percaya sama Tuhan, lu nggak sanggup. Bener nggak? Tiap hari berdoanya sama siapa tak? Sama Tuhan. Masalah datang, nggak lari ke Tuhan kan? Ke manusia. Aduh, anak gua SPP-nya belum dibayar. Bangun pagi, Tuhan berkatilah keluargaku. Anak gue SPP-nya belum dibayar. Boleh nggak gue pinjem duit lu? Kenapa nggak Tuhan tolong bagaimana Tuhan berkati hidupku? Sampai pada akhirnya, waktu Tuhan bangun di perikop ini, yang terjadi adalah, dihardik nggak? Enggak. Ngomel dulu Tuhan. Coba. Lalu berkata kepada mereka. Yang pertama dia lakukan apa? Ngomel dulu. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saya mau ilustrasikan nih. Ini seru banget nih. Ini rencana Tuhan dari titik ini sampai titik ini. Rencana Tuhan atas hidup kita.
Nih rencananya nih, satu garis ini nih. Satu garis ini. Waktu kita ngikuti rencana Tuhan, tugas kita apa? Ikut kan? Waktu kita ikut sama rencana Tuhan, firman-Nya bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Waktu kita bilang kecaplah, yang pertama kita lakukan apa? Melihat atau mengecap? Mengecap. Tugas kita adalah menutup mata kita, kemudian melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Problemnya, waktu kita tidak melihat, saya bilang, waktu kita tidak menggunakan panca indera kita nggak percaya kalau kita sedang berjalan sama Tuhan. Ini yang murid-murid yang terjadi sama murid-murid Yesus. Waktu berjalan sama Tuhan, goal Tuhan adalah sampai ke titik ini. Tapi di sini, karena kita tidak memiliki kepercayaan sama Kristus, kita berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi hebatnya Tuhan, waktu kita minta tolong di titik ini, Dia tetap bangun dan Dia tetap menolong kita. Tapi problemnya adalah goalnya Dia nggak sampai kita di sini. Tapi hebatnya Tuhan adalah waktu kita minta tolong, Dia tetap tolong. Itu Tuhan kita. Marah Tuhan, benar Dia marah. Kenapa lu gak percaya sama gua? Setelah Dia marah sama murid-muridnya, kemudian Dia menghardik badai itu. Coba di ayat yang terakhir. Ayat 27. Dan heranlah orang itu. Orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Fokusnya mereka tetap soal menghardik, bukan soal percaya. Manusia tuh. Fokusnya tetap sama mukjizat. Harusnya dia berpikir, heranlah orang itu. Kenapa ya kita gak percaya sama Dia? Harusnya itu kalimat yang keluar dari murid-murid Yesus. Tapi kalimat yang keluar dari murid-murid Yesus adalah, keren banget, siapa sih dia? Kok bisa berhentiin badai? Padahal 3 tahun sama Yesus, kerjanya Yesus gitu-gitu terus bikin mukjizat. Itulah kita, fokus sama Tuhan. Fokusnya adalah melihat mukjizat, melihat kesembuhan. Jadi apa? Ikut Yesus butuh apa? Butuh kedewasaan. Saya punya satu statement yang bagus banget. Melayani Tuhan tanpa mengalami Tuhan sia-sia. Melayani Tuhan dibutuhkan mengalami Tuhan. Amin. So kita gak butuh jadi tempat yang besar banget. Tapi kita butuh jadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Sehingga dari tempat yang sederhana ini, kita bisa keluar dan bisa bersaksi ke semua orang. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Yang pertama, pencobaannya biasa aja bos. Biasa aja. Yang kedua, kenapa biasa aja? Karena di situ ada Allah yang setia. Tuhan sebenarnya waktu bilang pencobaannya biasa aja, sebenarnya ada sebuah konsep yang Tuhan lagi bilang. Ada jalan keluar di situ. Tapi itu adalah poin yang ketiga. Tapi yang kedua yang saya mau bilang adalah ada kesetiaan Allah di situ. Realitanya kita sebagai manusia menjadi pribadi-pribadi yang suka meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca 10 perintah Allah, dari poin 1 sampai poin 4 atau poin 5, Allah menceritakan tentang dirinya. Dia tidak ingin digantikan dengan yang lain. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung-patung. Menyatakan apa? Jangan ada yang lain. Gue nih pecemburu. Gue ya pokoknya nomor 1 gue. Semuanya tentang gue.
Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tentang dia. Nah, halusnya adalah menunjukkan apa? Dia Allah yang setia. Kenapa bicara soal kesetiaan? Karena waktu kita ngalamin pencobaan, ada banyak kemungkinan. Waktu kita ngalamin pencobaan, sebenarnya ada hati Tuhan di situ. Kita kadang-kadang ngejalanin pencobaan-pencobaan itu selalu merasa bahwa Allahnya yang salah. Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke titik ini? Kita belajar dari Yusuf. Pencobaan apa yang pertama kali dialami oleh Yusuf? Masukin ke sumur. Yang kedua, dijual. Ketemu istrinya Potifar. Pertanyaannya sekarang, kalau dia nggak melewatin momen itu, apa yang terjadi sama Yusuf? Pasti sombong banget kan? Dia selalu menyombongkan dirinya sama abang-abangnya kan? Saya bisa bayangkan, pasti kecil banget abang-abangnya di hadapan Yusuf. Lu mah payah bang, lu mah orangnya begini. Pasti dia jadi orang yang sangat sombong, sangat nggak punya karakter yang sangat buruk, jauh dari Yusuf yang hari ini kita bicarakan di dalam firman Tuhan. Ada di balik sebuah keadaan yang buruk dalam diri kita, ada kesetiaan Allah di sana. Ada rancangan Allah di sana. Tapi pertanyaannya adalah, waktu Yusuf ada di sumur, Allah yang setia ada di sana enggak? Ada di sana. Allah kalau sudah berfirman, dia pasti menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Allah setia, amin. Waktu kita jatuh dalam dosa, Allah tetap setia enggak? So berarti waktu manusia jatuh dalam dosa, firman-Nya dalam kesetiaannya ada di samping kita. Allah yang setia itu ada di samping kita, bersama-sama dengan kita dalam kesetiaannya. Jadi dia tidak meninggalkan kita. Itulah Allah kita. Apalagi ngadepin pencobaan. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, berbagai-bagai macam pencobaan, apalagi Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa aja. Karena di sana ada Allah yang besar. Saya mau ingetin, hati-hati dalam bergereja. Kenapa saya bilang? Waktu kita datang gereja, banyak gak kita bilang, kita sering menyebut Allah kita itu Bapa. Kita sering menyebut Allah kita itu sahabat. Tapi terkadang kita melupakan Allah itu tetap Tuhan kita. Kita menurunkan standar Tuhan. Kita menyamakan dia. Saya bilang benar bahwa Allah itu punya kesetiaan yang begitu dahsyat. Tapi kamu jangan pernah lupa untuk tetap menempatkan dia sebagai Tuhan kita. Karena Bapa kita pasti mengecewakan kita. Karena sahabat kita pasti mengecewakan kita. Karena kita harus lebih dalam lagi tahu tentang makna sahabat di dalam Tuhan dan makna Bapa yang sejati dalam konteks aslinya. Karena kalau kita telan pahit-pahit dalam konteks arti sahabat dalam bahasa Indonesia dan Bapa dalam bahasa Indonesia, kita akan menemukan Tuhan yang mengecewakan. Tapi bagaimana kita tetap mengembalikan konteks Bapa, ya Tuhan kita, dalam konteks Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatasi segalanya. Sehingga kita menempatkannya dengan puji dan hormat. Amin. Banyak orang dengan begitu gampang, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa kecewa sama Tuhan?
Ya karena Tuhan tinggalin saya. Gimana caranya Tuhan ninggalin kita? Kok kita baca firman Tuhan, gak ada sejarahnya Tuhan meninggalkan manusia. Kejadian 3 ayat 9 bicara soal apa? Lalu Allah mencari manusia. Benar nggak? Ceritanya selalu manusia yang bikin gara-gara, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah mencari manusia. So kita harus balik lagi sama core aslinya. Itu bicara soal apa? Bicara tentang Allah yang mencari manusia. Allah itu Allah yang setia, amin. Yang ketiga, kuncinya adalah waktu kita ngalamin pencobaan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita. Makanya orang ada yang namanya, kok dia masalahnya lebih kecilnya daripada saya. Menurut pandangan kita kan. Kok masalah gue kayaknya lebih besar sih daripada dia. Tuhan tahu kekuatanmu, bro. Dia tahu ukuran kita. Problemnya adalah, artinya adalah, waktu masalah kita selesai, kita siap nggak untuk bersaksi atas masalah kita? Waktu Tuhan tahu ukurannya, artinya waktu masalah, waktu pencobaan itu datang sama kita, sebenarnya ukurannya kita harusnya udah tahu bahwa masalah itu udah pasti selesai. Dia Alfa dan Omega. Saya pernah di titik terburuk hidup saya. Ini hari ini hidup saya melayani Tuhan. Ini titik terburuk hidup saya nih. Tapi waktu titik terburuk hidup saya, kalau Tuhan boleh izinin, saya buka lembaran hari ini, saya pasti udah bilang begini, oh ternyata enak ya Tuhan, ayo deh Tuhan, bener nggak? So jadi kalau kita hari ini sedang ngalamin masa-masa takut, masa-masa khawatir, Dia Alfa dan Omega, Dia udah nyampe sini bersama dengan kita dalam kesukaan kita. So kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang, kita nggak usah khawatir. Rasa takutmu, rasa khawatirmu, rasa bimbangmu, biarin ada, tapi tetap berpegangan sama Tuhan. Kita jangan pernah ngerasa kita jadi Kristen, saraf takut kita jadi hilang. Kenapa? Datang ke gereja Pak, katanya nggak boleh takut. Kita jadi pemberani Pak, kayak satpam semua. Ya jangan. Kita pokoknya jadi algojo semua lah Pak. Jangan. Lu tetap harus punya rasa takut, lu tetap harus punya rasa khawatir, tapi tujuannya waktu lu punya rasa takut, rasa khawatir, harus balik lagi sama firman Tuhan. Datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan, jadikanlah Dia pegangan hidup kita, amin. Jangan kita langsung, jadi orang Kristen dilatih untuk jadi debt collector, dilatih untuk jadi orang paling kuat. Jadi kalau ada tantangan apa aja yuk, gak takut saya, gak gitu. Tapi kita terlatih untuk tetap nyatain apapun yang kita hadapin, kita jadi orang-orang yang gak lesu, kita jadi orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Saya yakinlah dari kita banyak ngadapin tantangan hari-hari ini. Saya juga banyak ngadapin tantangan. Cuman masalahnya kita datangnya sama siapa sekarang? Datangnya balik sama Yesus apa enggak? Atau baliknya datang sama pikiran kita? Caranya gimana ya? Atau kita mulai mau, apa gue curang aja ya? Saya mau kasih tahu, balik sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan gak bisa kayak gini terus. Dan Tuhan pasti akan nyatakan dengan caranya yang ajaib, amin. Yang terakhir adalah bicara tentang Tuhan, bicara tentang potensi, bukan bicara tentang masa lalu.
Potensi adalah bicara tentang masa depan. Kalau kita ngomong soal masalah, tujuannya adalah membentuk kita supaya kita bisa maju terus, dan kita nggak selalu ngeliat ke belakang. Ada sebuah sikap dari iblis yang selalu dia lakukan dan jadi sebuah karakteristik yang menurut saya sih luar biasa sih. Dia nggak pernah nyerah. Jam berapa orang paling pagi beresin bangku di sini? Oh, siangan terus. Iblis paling pagi datang ke sini. Istilahnya kalau iblis tuh paling rajin dia. Dia paling rajin untuk apa? Mungkin kalau dia dikasih tugas, dia paling pagi datang ke setiap gereja. Datang ke setiap gereja untuk dia susun-susun bangku atau dia ngerjain apa. Untuk apa? Untuk bisikin kita ke masing-masing kita untuk bilang, lu nggak layak, lu nggak layak, lu nggak layak. Lu ngapain lagi gereja? Udahlah, hidup lu gitu-gitu aja, bro. Udahlah, lu jadi Kristen. Hidup lu ada berubahnya? Nggak ada berubah kan? Datang gereja rajin-rajin, bisnis tuh nggak berubah juga kan? Bener nggak? Emang itu kerjaan dia, dan dia tidak akan menyerah, dan dia akan melakukan terus dan terus. Sampai apa? Sampai lu kalah. Dan lu ngerasa kalah. Sampai lu berpikir dan bimbang gini. Jangan-jangan benar kata iblis. Tapi gue mau ingetin. Firman Tuhan bicara soal apa? Bicara soal masa depan. Bicara soal potensi hidup kita tadi. Ngomong potensi, ngomong apa? Ngomong firman Tuhan. Jadi Kristen gak pernah baca firman Tuhan gak ada artinya. Benar gak? Kalau enggak jadi orang apa? Jadi orang yang datang minggu ke gereja, ngisi bangku doang. Pulang kalah lagi. Keluar dari pintu gini lagi. Duh, gimana lagi nih ya? Masalahnya gak selesai-selesai. Kalah lagi sama iblis. Menjadi Kristen yang rutinitas, pusing mikirin program, pusing mikirin pelayanan, nggak pusing lagi tentang bagaimana bersaksi, bagaimana melakukan sesuatu untuk kerajaan surga, bagaimana untuk menuai sesuatu. Udah nggak berapi lagi. Tahu kan saya berapi? Yang dipikirkan cuma bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana pikirin jiwa-jiwa, bagaimana di tempat gue kerja, yang gue pikirin adalah supaya di tempat kerja gue orang bisa merasakan damai sejahtera Kristus. Saya mungkin gak cerita tentang orang lain, saya cerita tentang hidup saya. Okta tuh dulu sempat kerja di kantor saya. Saya tuh kerjanya di kantor, jujur aja. Cuma ketawa-ketawa aja tak ya. Ketawa-ketawa ngumpulin anak-anak, terus makan bareng sama teman-teman, terus meeting, udah gitu aja. Dan pelayanan aja. Hidup saya hanya melayani Tuhan, Pak. Melayani Tuhan ke penjara-penjara, ke kaum-kaum marginal, hanya itu aja. Sisanya apa? Sisanya Tuhan yang sediain. Saya nggak sibuk untuk yang cari klien. Pak, tolong dong Pak, saya punya banyak karyawan. Pak, tolong saya punya anak istri. Tolong dong Pak, pakai kantor saya. Saya nggak pernah sama sekali. Nggak, ya udah, nggak apa-apa. Tugas saya apa? Tugas saya pelayanan. Kalau orang tanya sama saya, Pak Hari sibuknya apa? Saya sibuknya pelayanan. Tanya Yofri, bro, lu sibuk nggak? Enggak. Ada meeting sih bro. Tapi tanya kerjaan siapa? Kerjaan saya pelayanan. Yang cari kerjaan saya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang cari kerjaan buat saya. Kenapa? Saya benar-benar menaruh hidup saya 100% hanya buat Tuhan. Saya nggak cerita-cerita bohong kayak dongeng-dongengan kayak ini orang bener. Enggak, ini hidup saya.
Boleh tanya sama Tuhan Yesus, beneran. Tanya istri saya selalu cerita sama dia. Ini gue kadang-kadang bingung nih, dunia ini udah terbalik kali ya, saya bilang. Dan kami selalu berdoa, Tuhan, bagaimana supaya hidup kami sekeluarga, supaya kami bisa berkati banyak orang. Tuhan bagaimana kami, Tuhan berkati hidup kami dong, berkati hidup kami. Enggak, karena kami pernah hidup susah kan. Bagaimana taruh hidup kami supaya kami bisa berkatin orang, supaya kami bisa jadi alat untuk kerajaan surgamu. Hanya melayani Tuhan. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya terlalu yakin dan percaya waktu saya melayani dia, raja di atas segala raja, dia pasti memelihara hidup saya. Bukan karena supaya saya diberkati, enggak. Karena waktu saya melayani dia, saya yakin dia pelihara hidup saya. Dia pelihara hidup kami sekeluarga. Dan kami gak pernah meminta-minta sama siapapun. Dan begitu bersuka cita dalam kehidupan kami. Dan bicara soal ketika kami menghadapi berbagai banyak masalah, gak ada pertolongan satupun nih yang kami bisa andalin sama manusia. Cuman hanya Tuhan Yesus. Banyak pertanyaan yang bilang, bro, ya lu mungkin udah selesai. Enggak, kebutuhan banyak. Sama, kita juga kebutuhan banyak, Pak. Cicilan juga ada, Pak. Beneran, bro. Tapi waktu kita mencari kerajaan sorga, semuanya Tuhan sediain buat kita. Fokus kita apa? Core kita apa? Tujuan hidup kita apa? Saya nggak bilang bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Enggak sama sekali. Tapi di dalam pekerjaan kita menaruh hati kita, Tuhan, disitulah ladang saya melayani-Mu, Tuhan. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita, Tuhan taruh kepercayaan. Dimanapun Tuhan taruh kita jadi karyawan, kita jadi staf dimanapun kita berada. Disitulah Tuhan akan berkarya dengan hebat dan dahsyat. Amin. Hidup bukan tentang menjadi kaya, bukan menjadi miskin. Tapi hidup bagaimana kita bisa menjadi dampak buat orang di sekeliling kita. Masalah memberkati adalah rahasia Tuhan yang kita gak akan pernah tahu bagaimana dia berkati. Saya akan percaya waktu kita tahu bahwa kita punya potensi yang dahsyat di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Bicara soal manual book tadi, waktu saya bicara, saya bilang, aduh ini 12 juta mahal banget. Akhirnya saya merenung, kalau si pencipta iPhone itu aja tahu, kita harus lihat manual book kita, bagaimana sama hidup kita. Kita jadikan hidup kita ini jadi sesuatu yang penting apa enggak sih? So, kita jangan sibuk jadi orang-orang yang tagih sama Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan potensi hidup saya? Tuhan, berkati hidup saya. Tuhan, tapi bagaimana kita masing-masing hidup kita bukan jadi orang-orang yang kejar janji-janji Tuhan. Tapi kita bagaimana kita jadi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya waktu kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan, bukan cuma kejar janji-janji Tuhan, kita jadi orang-orang yang bisa diandalkan untuk Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang musik untuk maju ke depan. Mari kita tutup mata kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Kamu Tuhan. Sekalipun kami ngalami pencobaan, sekalipun kami masih ngalamin masalah Tuhan di depan kami Bapa. Tapi kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap melihat bahwa itu menghasilkan kebaikan buat hidup kami. Justru di dalam pencobaan yang kami alami, kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Dalam pencobaan yang kami alami, kami melihat potensi besar di dalam kehidupan kami.
bahwa kami harus menyerah Tuhan, dan kami mengangkat tangan kami, dan kami akhirnya percaya Engkau yang akan turun tangan buat kami Tuhan. Oh, saya undang kita bangkit berdiri. Oh Jesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, hari ini kami belajar Tuhan, pencobaan adalah sesuatu yang kami hindari Tuhan. Tapi hari ini kami membahas tentang pencobaan itu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, kami mengerti bahwa waktu kami menghadapi pencobaan, kami jadi sadar bahwa ada sebuah kesengajaan dari Engkau, bahwa semua pasti selesai. Sepanjang kami memiliki Engkau, sepanjang kami merenungkan firman-Mu, kami tahu bahwa ada kesetiaan-Mu di sana Tuhan. Dan kami memperoleh pelajaran dari setiap masalah yang kami lalui Tuhan. Dan itu membawa kami semakin naik ke level kerohanian kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan kalau sepanjang kehidupan kami menjadikan Engkau menjadi nomor yang terakhir Tuhan. Kami menjadikan Engkau jadi yang paling akhir. Tapi hari kami belajar Tuhan, menjadikan Engkau jadi yang pertama dalam kehidupan kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami ada keterlibatan-Mu Bapa. Ada Engkau Tuhan. Dan kami mau berserah Tuhan, bahwa kami gak mampu Tuhan untuk jalaninya sendiri Tuhan. Kami gak bisa Tuhan untuk lewatinnya sendiri Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Firman-Mu berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Waktu kami melangkah Tuhan, tanpa kami melihat perjalanan kehidupan kami, biarlah kami melangkah bersama-Mu saja Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Bila kami melewati lembah, naik gunung, turun lembah, naik gunung dan turun lembah lagi Tuhan. Kami ingin berjalannya bareng Engkau aja Tuhan. Sehingga waktu kami membuka mata kami nanti Tuhan, kami hanya melihat dan kami merasakan rasa syukur. Dan hanya ada ucapan syukur yang kami katakan, terima kasih Tuhan. Buat perjalanan panjang yang Kau bawa kami Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan. Tapi Engkau gak pernah selesai Roh Kudus. Engkau akan masuk ke dalam relung hati kami, mengajarkan kami setiap hari dan mengingatkan kami Tuhan. Betapa hebatnya berpengalaman bersama Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin masuk dan masuk lebih lagi Tuhan. Berpengalaman bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Oh Tuhan. Ku naikkan syukur.